Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan terkait perluasan aturan soal perzinaan, perkosaan, dan juga pencabulan. Gugatan tersebut terkait perbuatan zina dalam kumpul kebo hingga soal LGBT bisa dipidana. Pihak yang menjadi pemohon ini adalah Guru Besar IPB Eus Sunarti dengan beberapa orang lainnya. Mereka menggugat pasal 284 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, pasal 285, dan pasal 292 KUHP yang mengatur soal perzinaan, perkosaan, dan juga pencabulan. Pasal-pasal tersebut saat ini dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Pada gugatannya, mereka meminta MK mengubah frasa dalam aturan-aturan tersebut. Hal tersebut membuat objek dalam aturan tersebut menjadi lebih luas. Zina dalam pasal 284 KUHP diminta turut mencakup seluruh perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Dengan kata lain, kumpul kebo akan bisa dijerat bila gugatan dikabulkan. Pemerkosaan pada pasal 285 KUHP diminta mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Maka seorang perempuan yang memperkosa atau mencoba memperkosa laki-laki juga bisa dipidana. Perbuatan cabul sebagaimana pada pasal 292 KUHP diminta turut mencakup setiap perbuatan cabul oleh setiap orang dengan orang dari jenis kelamin yang sama, bukan hanya terhadap anak di bawah umur. Hal ini membuat lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT akan bisa dijerat pidana. Halo pemirsa, selamat malam. Selamat datang di topik minggu ini. Putusan MK yang menolak perluasan delik zina dan LGBT untuk bisa dipidana menuai kontroversi. Apa pandangan pemohon terhadap putusan MK ini? Apa dampak yang akan terjadi dari putusan MK ini? Benarkah arti LGBT dan perilaku kumpul kebo akan semakin tumbuh subur terkait dengan putusan ini? Atau justru sebaliknya? Kita akan membahasnya malam hari ini. Jangan halalkan zina dan LGBT. Itulah topik yang kita angkat pada malam hari ini. Bersama Profesor Eus Sunarti, Guru Besar IPB, pemohon di MK. Selamat malam, Profesor Eus. Lalu kemudian ada Dr. Neng Zubaida, pakar hukum keluarga. Ibu Neng, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti kami harapkan juga bergabung juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, di segmen berikutnya. Saya ke pemohon terlebih dahulu. Bu Eus, pasti Anda tidak puas ya, karena ditolak seluruhnya permohonan Anda terkait hal ini, begitu. Saya ingin tahu latar belakang Anda dan beberapa orang diantaranya memohon hal ini ke Mahkamah Konstitusi. Baik, terima kasih. Jadi permohonan ini dilandasi oleh suatu pertimbangan yang sedemikian rupa. Ini oleh tim pemohon 12 orang, diinisiasi oleh AILA dan juga dimotori oleh AILA. Itu adalah satu organisasi yang suatu aliansi ya, aliansi cinta keluarga yang di bawahnya ada 30 organisasi yang konsen terhadap keluarga. Nah, tidak tiba-tiba. Jadi sebetulnya beberapa tahun sebelumnya itu kita sudah melihat peningkatan eskalasi persoalan penyimpangan seksual di masyarakat. Kebetulan kami ini ber-12 adalah orang-orang yang dosen, ada dosen, peneliti, kemudian juga yang ke masyarakat, begitu ya. Sehingga kemudian kita dekat dengan data dan fakta di masyarakat. Dan dari sana kemudian kita melihat eskalasi itu meningkat, kemudian ada trigger-trigger yang menyebabkan kita kemudian berpikir harus melakukan sesuatu. Jadi kemudian kami melakukan persiapan-persiapan dengan melakukan kajian-kajian, kita juga konsultasi dengan beberapa ahli hukum, sehingga kemudian dari beberapa cara yang dimungkinkan ya yang kita harapkan adalah yang bisa cepat itu adalah lewat uji materi ke MK begitu ya, karena jika kami juga tahu bahwa bisa juga lewat DPR, tapi kan itu pasti memakan waktu lama. Sementara yang kita lihat di lapangan ini peningkatan dalam kurun waktu yang sangat singkat, peningkatan itu sangat tinggi. Jadi dari berbasis data dan kajian-kajian itulah kemudian kita membuat keputusan-keputusan gitu. Dan tentunya jadi pada intinya Anda melakukan uji materi atas beberapa pasal dalam KUHP. Ya. Ada pasal 292 kalau tidak salah, ada 284, 285, 292. 284, 285 dan 292. Dan hasilnya adalah semuanya ditolak. Betul. Pada intinya kalau bahasa awamnya itu lebih kepada MK tidak mengabulkan jika perbuatan LGBT dan zina itu masuk kategori pidana. Jadi ya, yang kami tangkap di dalam penyampaian keputusan, kita menyimak apa yang disampaikan oleh hakim
saya sebagai orang pemohon yang bukan ahli hukum. Jadi MK mengatakan dengan komposisi 5 dan 4 ini adalah bahwa apa yang dimohonkan itu di luar kewenangan MK. Itu yang kami tangkap. Jadi itu pendapat 5 orang hakim. Nah, sementara 4 hakim yang lainnya menyatakan bahwa MK berwenang melakukan itu dan sebaiknya MK mengabulkan permohonan pemohon. Itu yang disampaikan di dalam dissenting opinion dari halaman 453 sampai 467 halaman itu. Nah, jadi kami melihat bahwa secara keseluruhan MK berpendapat bahwa ini adalah hal yang penting. Tapi ada sebagian yang melihat bahwa ini di luar kewenangan, kemudian ada sebagian yang melihat bahwa sebetulnya punya kewenangan dengan dalil-dalil tertentu. Tapi yang mengatakan 4 hakim konstitusi yang mengatakan memiliki kewenangan tersebut akhirnya atau melakukan dissenting opinion tersebut akhirnya kalah dengan 5 majelis hakim yang lainnya, seperti itu. Saya ke Bu Neng Zubaida. Bu Neng, Anda merespon putusan MK ini bagaimana? Gembirakah, kecewakah, atau bagaimana? Jelas saya sedih. Karena saya melakukan penelitian tentang zina, terutama itu adalah sejak tahun 95. Yang pada awalnya saya melihat keprihatinan saya dengan adanya perempuan yang melahirkan anak hasil zina, kemudian tidak dinikahi oleh laki-laki yang menzinainya. Saya memang tidak melakukan penelitian empirik, tetapi dalam realita masyarakat banyak sekali hal tersebut. Jelas saya sangat sedih tentang hal ini, gitu. Tetapi kita kan tidak cukup dengan bersedih, kita harus melakukan langkah berikutnya. Bahwa alasan MK lebih kepada ada 5 hakimnya, 5 hakim konstitusi menyatakan ini bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pendapat Anda? Saya kira bukan merupakan, yang saya baca itu tidak menyatakan itu bukan merupakan kewenangan konstitusi. Karena pada awalnya itu adalah memang merupakan kompetensi dari Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang. Hanya dalam hal ini saya pun belum membaca secara maksimal tentang putusan MK tersebut. Tadi yang mengatakan demikian adalah pemohon. Pemohon mengatakan ada 5 hakim konstitusi yang menyatakan betul. Karena saya pun hadir. Tapi alasannya di sini adalah mereka sebetulnya pertama yang saya tangkap adalah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk katakanlah menyelesaikan perkara tersebut. Akan tetapi ada di sini perbedaan pendapat antara hakim konstitusi yang 5 dengan yang 4. Nah, kalau saya ditanya, saya cenderung yang mana? Yang 4 dong, kan begitu. Tapi kan akhirnya hasil akhirnya dimenangkan oleh yang 5. Oleh yang 5. Nah, saya melihatnya di sini hakim yang 5 ini katakanlah yang menolak secara keseluruhan. Memang ada dasar yang dijadikan argumentasi oleh mereka. Di antaranya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu yang saya baca. Bahwa dalam hal pidana, tindak pidana itu kan memang akan berakibat kepada sanksi. Yang mana sanksi itu juga akan membuat orang itu katakanlah di penjara, dan itu menurut para hakim itu merupakan kewenangan dari pengadilan. Bukan, kewenangan dari pembentuk undang-undang, yaitu DPR atau DPRD. Mengapa hal itu dijadikan alasan? Memang yang saya ketahui di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memang ditentukan demikian. Karena terkait dengan katakanlah dengan seseorang yang akan tidak bebas gitu. Akan tetapi dalam hal ini saya membuat disertasi tentang zina. Disertasi saya tentang zina. Jadi saya bandingkan antara Malaysia dengan Indonesia. Nanti diteruskan soal disertasinya. Oh ya, enggak, maksud saya akan menyampaikan kenapa saya mendukung. Iya, nanti di segmen selanjutnya. Kita akan break dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Topik Minggu ini.